Masalah angkatan adalah salah satu segi dari masalah sejarah sastra. Secara singkat dapat dikatakan sejarah sastra ialah sejarah perkembangan sastra dari mulai timbulnya sampai pada akhir perkembangannya. Demikianlah sejarah sastra Indonesia ialah serangkaian perkembangan sastra Indonesia dari sejak lahirnya hingga perkembangannya yang terakhir sekarang ini. Maka untuk dapat menyusun rangkaian perkembangan tersebut diperlukan pembabakan waktu atau periodisasi, atau secara populernya diperlukan penggolongan angkatan. Sesungguhnya penggolongan angkatan itu tidak saja untuk mempermudah para guru kesusastraan yang hendak mengajarkan sastra kepada muridnya, atau penggolongan sastra itu hanya berguna bagi guru sastra saja, seperti dikatakan oleh Satyagraha Uri. Selain untuk keperluan keilmuan sesungguhnya, penggolongan dalam angkatan itu perlu juga bagi perkembangan sastra sendiri. Artinya, secara langsung juga menyangkut kesusastraan sendiri, buat perkembangan sastra sendiri. Ialah dengan melihat adanya corak-corak angkatan-angkatan itu, para sastrawan yang kreatif akan berusaha terus memperkembangkan kesusastraan dengan mencari-cari cara pengucapan-pengucapan baru dan menggarap masalah-masalah baru yang berbeda dari yang pernah terucap dalam kesusastraan yang pernah ada. Dengan begitu, para sastrawan kreatif tak akan bergerak mundur. Ia akan selalu mempertinggi mutu sastranya, melebihi yang sudah-sudah. Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana kita akan menggolongkan kerja sastra dan para sastrawannya ke dalam suatu angkatan sastra atau dalam periode sastra? Jadi dalam hal ini kita mesti mencari dasar yang tepat untuk sandaran penggolongan sastra tersebut. Dasar-dasar yang tidak tepat akan menyebabkan pendapat-pendapat yang simpang siur mengenai penggolongan sastra ini atau pembabakan waktu sastra ini, seperti pernah terjadi mengenai persoalan kapankah kesusastraan Indonesia lahir, yang sesungguhnya sampai sekarang belum selesai karena belum adanya pemecahan dengan dasar yang setepat-tepatnya sesuai dengan hakikat sastra sendiri. Dalam masalah-masalah sastra, hendaknya orang menyandarkan diri pada sastra sendiri, berpangkal pada sastra sendiri, jangan memakai dasar di luar sastra, seperti sejarah, politik, ekonomi, filsafat, ilmu jiwa, dan sebagainya. Jadi, haruslah melihat karya sastra sendiri, melihat struktur normanya pada karya-karya sastra yang konkret di hadapan kita, seperti kata Rene Wellek. Kesusastraan harus jangan dikonsepsi hanya seperti refleksi atau tiruan yang pasif dari perkembangan politik, sosial, atau bahkan perkembangan intelek manusia. Maka periode sastra hendaknya ditetapkan dengan kriteria sastra yang murni. Jadi, dalam membuat pembabakan waktu atau penggolongan angkatan ini, hendaklah kita berpangkal pada karya sastra sendiri, bersandar pada kriteria sastra yang murni. Dan bila hasil penggolongan itu sesuai dengan penggolongan atau sejajar dengan penggolongan sejarah politik, sosial, seni, dan sejarah intelek, itu tidak mengapa. Atau tidak menjadi soal. Tetapi titik tolak kita harus adalah perkembangan sastra sebagai sastra sendiri. Dan apakah periode atau angkatan sastra itu, seperti kata Rene Wellek, suatu periode ialah bukan suatu tipe atau kelas, tetapi suatu bagian waktu atau time section
yang dibatasi oleh suatu sistem norma-norma yang tersangkut dalam proses sejarah itu dan tak dapat dipisahkan darinya. Jadi, suatu periode itu suatu bagian waktu yang dibatasi oleh suatu sistem norma. Mengenai sistem norma ini dapat diterangkan bahwa norma karya sastra itu berbeda dengan norma sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Norma-norma karya sastra itu ialah aspek-aspek yang terdapat dalam struktur karya sastra sendiri, yang tidak ditetapkan berdasar tata cara di luar sastra, atau berdasar aspek-aspek di luar karya sastra. Menurut analisa cara lama yang pernah kita kenali, struktur norma-norma kerja sastra itu terdiri dari isi dan bentuk. Tetapi, dikotomi itu tidak memuaskan, tidak dapat menyelesaikan persoalan analisa sastra. Maka, para ahli-ahli analisa sastra modern mencari dasar-dasar pemecahan atau dasar analisa yang lain, yang lebih sesuai atau lebih kena. Sekedar untuk keterangan singkat, perlulah kami kemukakan sedikit mengenai salah satu analisa struktur norma sastra yang lain dari dikotomi bentuk dan isi. Rene Wellek mengemukakan analisa norma sastra yang dipergunakan oleh Roman Ingarden, seorang filsuf Polandia, menurut metode fenomenologi Husserl. Kerja sastra itu sesungguhnya merupakan struktur norma yang terdiri dari lapis-lapis norma atau strata. Lapis norma yang di atas menyebabkan timbulnya lapis norma yang di bawahnya. Lapis norma tersebut berikut: pertama, lapis bunyi atau sound stratum, yang menimbulkan lapis yang kedua, lapis arti atau unit of meaning. Tiap-tiap kata tunggal mempunyai artinya sendiri dan bergabung dalam konteks menjadi frase dan kemudian pola-pola kalimat. Dari struktur sintaksis ini timbul lapis yang ketiga, ialah berupa objek-objek yang dikemukakan, dunia ciptaan seorang pengarang, pelaku-pelaku setting. Ingarden menambahkan dua strata yang sesungguhnya tak usah dibedakan secara terpisah, ialah lapis dunia yang dilihat dari suatu titik pandang tertentu yang tak pernah dinyatakan tapi sudah terkandung di dalamnya atau implisit. Misalnya, untuk memperlihatkan kemarahan tak usah dinyatakan marah, cukup dengan memperlihatkan gerak-gerak kemarahan, misalnya membentak-bentak meja dan sebagainya. Kemudian Ingarden menambahkan suatu stratum yang bersifat metafisika, metaphysical qualities, yang sublim, yang tragik, yang mengerikan, yang suci. Dengan ini, seni dapat menyebabkan kita berkontemplasi, merenungkan. Menurut Rene Wellek, kedua lapis tambahan ini dapat dimasukkan dalam lapis norma yang ketiga di atas. Jadi, dalam menyusun periode atau penggolongan angkatan, hendaklah melihat pada struktur norma semacam itu. Tiap-tiap zaman itu mempunyai sistem-sistem normanya sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan oleh pengaruh zaman serta pikiran-pikiran yang mempengaruhi para sastrawan itu. Struktur norma yang tersebut di atas adalah norma-norma yang terdapat dalam karya sastra secara umumnya. Secara khusus, karena perbedaan penekanan pada tiap-tiap lapis norma itu menyebabkan adanya genre yang berbeda, seperti prosa dan puisi. Lebih luas lagi menyebabkan adanya roman, novel, cerita pendek, lapis lukisan, balada, roman, elegi, puisi liris, dan sebagainya. Jadi, penggabungan atau penyusunan lapis-lapis norma serta pengutamaan pada salah satu lapis norma, misalnya mementingkan bunyi, sedang pada genre yang lain tidak.
Semua ini menimbulkan sistem norma yang tersendiri. Maka suatu periode ditandai dengan sistem-sistem norma ini. Rene Wallach menerangkan bahwa suatu periode bukanlah suatu tipe ideal, atau pola abstrak atau serangkaian konsep kelas, tapi suatu bagian waktu yang dikuasai oleh keseluruhan sistem norma, yang tak pernah akan dapat dilaksanakan oleh suatu karya seni dalam keseluruhannya. Sejarah suatu periode akan berupa perurutan perubahan-perubahan dari satu sistem norma ke sistem norma yang lain. Begitulah bila kita kembali kepada sejarah periode angkatan-angkatan dalam kesusastraan Indonesia, maka kita akan lihat serangkaian sistem norma dari sistem norma yang satu ke sistem norma yang lain, yaitu berupa periode-periode atau angkatan-angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan setelahnya. Tiap-tiap periode atau masa angkatan itu dikuasai oleh sistem norma sendiri, yang biasanya kita sebut ciri-ciri angkatan. Bila kesatuan suatu periode itu begitu mutlak, maka periode itu bukan terletak berurutan, yang satu menyusul yang lain, seperti balok-balok batu yang dijejer tanpa kelanjutan perkembangan. Tetapi hendaklah jangan mutlak dilihat seperti itu saja, karena mungkin suatu periode atau angkatan belum habis, maka sudah timbul angkatan atau periode yang lain yang dikuasai oleh sistem norma yang lain. Seperti dalam sejarah kesusastraan Indonesia, kita lihat bahwa sebelum angkatan Balai Pustaka tamat, kemudian sudah timbul angkatan Pujangga Baru yang dikuasai oleh sistem norma yang lain. Begitu juga sebelum sastrawan Pujangga Baru menghentikan kegiatannya, maka sudah timbul angkatan 45. Dengan demikian, alasan H.B. Yasin dalam esainya Angkatan 66 menolak adanya Angkatan 50 karena jaraknya berdekatan dengan Angkatan 45. Dasarnya kurang kuat, sebab bisa saja sewaktu-waktu timbul angkatan kesusastraan yang mempunyai sistem norma yang lain dari yang mendahuluinya. Alasan H.B. Yasin itu sebagai berikut. Rendra dan kawan-kawan memilih penamaan angkatan 50 hanya atas dasar sentimen golongan yang kebetulan mulai mencipta dalam tahun-tahun 50-an. Tetapi karena tahun itu terlalu berdekatan dengan tahun 1945 dan tidak ada suatu konsepsi yang esensial berlainan dengan konsepsi angkatan 45 ataupun kejadian sejarah yang istimewa, maka penamaan itu mati dalam embrio. Menurut Ajib, juga disebabkan karena belum adanya hasil-hasil yang berarti. Memang penamaan angkatan 50 pada waktu belum adanya hasil karya sastra yang konkret dan berarti. Hal ini banyak sekali keberatannya. Tetapi kalau hanya dilihat bahwa jarak antara tahun 1945 dengan tahun 1950 terlalu dekat, itu tidak tepat. Sebab kalau hanya mau ditinjau dari dekat atau jauhnya saja, maka sesungguhnya angkatan 45 itu sudah memulai kegiatannya pada tahun 42, 43, jadi sudah cukup jaraknya dari tahun 50. Tetapi soalnya ialah apakah sejak tahun 50 itu sudah timbul karya sastra yang berbeda sistem normanya dengan karya angkatan 45 atau tidak? Tapi baiklah, pembicaraan ini kita tunda lebih dahulu.